Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi nih, akhirnya hari ini aku mau upload video baru lagi nih. Dan karena kesibukan, jadi memang cukup agak jarang sekarang upload video karena memang akhir tahun harus kerja dan lain sebagainya. Sehingga nih baru bisa ada waktu untuk bikin video lagi nih teman-teman. Di pagi-pagi buta seperti ini, ya nggak buta juga sih, tapi udah terlihatlah matahari gitu ya. Nah, aku mau berbagi lagi nih tip and trick untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti mau coba terapkan di toko teman-teman untuk mendapatkan cuan dan pastinya untuk bisa menambah terlihat barang lebih banyak lah di toko teman-teman nih. Nah, jadi ini barang di tempat aku nih sudah sekarang ada baju, kemudian juga sudah kita tambahin beberapa produk-produk baru untuk menuhin rak-rak semua. Jadi bisa dibilang nih sudah cukup padat lah. Jadi nanti kalau ada barang baru lagi tinggal dimundurin lagi rak paling belakang nih teman-teman. Nah, langsung aja kita ke inti dari video kali ini. Oke teman-teman, jadi aku di depan toko nih ya. Nah, jadi aku sekarang nih teman-teman buka air isi ulang nih. Nah, apa sih menariknya kok mau dibikin video? Nah, ini jadi teman-teman ya, Cabi Water jual air. Nah, kalau di sini sumbernya itu di daerah Tangkiling, makanya namanya air Tangkiling. Jadi aku juga jualan es batu. Tapi yuk kita masuk. Nah, teman-teman bisa perhatikan di mana mesin airnya. Kok ini nggak ada mesin air, kok jualan air Tangkiling nih teman-teman. Nah, jadi air minum isi ulang yang biasa teman-teman pakai yang murah ya, karena kan kita juga tahu nih ada yang mahal kayak gini nih. Yang mahal maksud dalam artian yang produknya memang dari pabrik nih. Ada kayak Fit, kemudian ada Cleo, dan kemudian di sini juga ada Proof teman-teman. Jadi kalau ini bisa dibilang kayak minuman ya daerah sinilah gitu. Tapi ini juga favorit juga nih. Ada juga Cleo, kemudian Amidis, ya macam-macam lah. Nah, tapi kalau dilihat nih kan aku buka isi ulang tapi nggak ada nih. Nah, jadi teman-teman isi ulangnya seperti ini doang nih. Nah, jadi sudah di dalam galon-galon seperti ini nih. Dan di sini harga jualnya 6.000 ya teman-teman. Ini sudah untung lumayan dan kemudian juga enak, nggak memakan tempat gitu. Nah, jadi ini usahaku dan itu juga ditambah dengan es batu, kemudian es lain sebagainya, yang mana ini juga hasil dari air ini sendiri nih. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada air minum ya usahakan buat es batu nih ya. Bikin aja sendiri gampang kok, nggak juga susah. Dan aku juga malah jualan es, kata orang sih es Kiko, ada es lilin, kemudian juga ini ya. Nah, kayak gini, ini untuk nambah cuan-cuan kita lah. Jualan air kayak gini nih lumayan banget teman-teman, apalagi musim panas. Oke teman-teman semua, itu tadi ya gambaran aku jualan air tapi nggak punya mesin nih. Nah teman-teman, sebelum aku cerita airnya, jadi ya kalau di sini itu harga untuk pasang mesin air dengan filter yang ada 2 tabung, 3 tabung, kemudian 4 pengisian, 3 pengisian tuh rata-rata ya sekitar 20 jutaan. Nah, teman-teman bisa bayangin sendiri nih, harga segitu dengan kita untuk jualan kayak gini kan, kalau aku sih lebih milih untuk langsung aja untuk nambah barang sih. Tapi ya karena kan orang beda-beda juga lah kepingin usahanya. Nah, jadi aku menginisiatif atau menginisiasi atau apa ya, inisiatif lah gitu ya, untuk tetap bisa jualan air tapi tanpa harus punya mesin nih teman-teman. Karena ya gini nih, aku juga memiliki ide ini gara-gara ketika aku ke kampung-kampung, karena kan aku sambil kerja juga ya, jadi ngeliat di sana nggak punya mesin tapi air minum tuh ada terus gitu. Nah, setelah aku lihat ternyata mereka ya gitu, stok galon banyak, diisi semuanya, kemudian dibawa ke kampung-kampung. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman punya kerabat, keluarga yang punya pengisian air, itu coba deh teman-teman ajak kerjasama gitu. Jadi nih teman-teman bisa kayak yang punya mesin ini nih menyuplai air ke tempat warung kita atau warung teman-teman sekalian nih. Jadi gitu aja caranya, simpel banget. Cuman minta kerjasama kayak punya aku ini ya. Jadi setiap 3 hari sekali lah paling nggak itu
ada di antar 10-15 galon teman-teman. Nah itu bisa untuk kita sendiri, buat es batu, untuk keperluan es dan lain sebagainya. Dan juga itu bisa kita jual teman-teman, dan untungnya lumayan loh, 1.000-1.500 tergantung teman-teman bisa nego dengan yang pemilik air tersebut nih. Dan enaknya lagi teman-teman, kalau di tempat aku nih ya, kerjasama sama temen, itu dia diantar teman-teman. Bayangin, sudah harganya lumayan, diantar mudah banget. Nah ini teman-teman bisa menjadi cuan-cuan tambahan bagi teman-teman nih ya. Kita tahu lah, memang kalau air ini kan nggak bisa ngambil banyak, mungkin 1.000 atau 500 bahkan, atau 1.500. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman pasti pernah lah ngerasa ngangkat air ya. Kita beli air galon gitu di luar, pasti kalau harus angkut-angkut kan repot ya. Nah tapi kalau kita punya teman yang mau kerja sama gini, top chair banget teman-teman. Itu bisa dilakukan. Nah pasti kemudian timbul nih pertanyaan, lah kalau kayak gitu gimana tuh nanti kalau ada yang mau bersihin galon atau galonnya nggak mau ditukar? Nah jadi gini teman-teman, kalau ada pelanggan atau pembeli yang ingin beli air, itu biasanya aku tawarin mau tukar guling atau dituang gitu. Karena kan ada beberapa pelanggan itu yang nggak mau kalau galon tersebut, galon punyanya tuh ditukar dengan galon orang yang entah dari mana. Padahal ya sebenarnya galon-galon ini juga dari rumah-rumah tangga yang sudah disterilkan lagi oleh tempat yang aku bekerja sama ini juga gitu. Nah jadi aku tawarin dua hal tersebut nih. Kalau dua-duanya nggak mau ya kita bilang mohon maaf, nggak bisa melayani gitu. Tapi kalau mau bisa tukar guling atau dituangin. Nah jadi dari beberapa pengalaman aku sih, rata-rata sih mereka mending lebih pilih tukar guling aja karena nggak ribet, datang ambil udah pulang. Tapi ada juga yang minta dituang karena ya alasannya ini galonnya aku beli dari produk A gitu, supaya nanti tetap bisa dipakai kalau ditukar ke produk A. Contohnya kalau kita beli Aqua kan, sayang juga sih kalau ditukar dengan galon biasa gitu. Tapi ya itu tadi, aku berikan penawaran mana sih yang mau dipilih lah untuk pelanggan tersebut. Dan rata-rata sejauh ini nggak ada masalah sih teman-teman. Lancar-lancar aja dan mereka mau-mau aja gitu. Dan aku juga nggak harus keluar 20 juta untuk bikin mesin. Aku juga nggak harus repot nambah daya, karena ya walaupun memang mesin air kan cuman dominannya kan air Hitachi atau Sanyo atau mesin pompa ya. Tapi ya kalian tahu aku sudah nambah kulkas, sudah nambah beberapa peralatan kayak Magicom dan sebagainya, tuh sudah cukup memakan daya listrik ya. Jadi kalau aku harus tambah lagi itu takutnya sih akan jeglek atau apa ya, kalau jeglek tuh nggak kuat lah turun gitu, apa tuh namanya, saklarnya itu sendiri teman-teman. Nah jadi aku memilih hal ini terlebih dahulu sih ya. Jujur-jujuran sih memang kalau kita punya mesin itu memang lebih menguntungkan teman-teman, karena kita punya hitungan lah di sini. Kalau satu tong itu berapa, terus kemudian kita bagi dengan galon yang 19 liter ini, ya pasti lebih menguntungkan. Tapi dari sisi kepraktisan aku lebih memilih kayak gini, praktis. Aku juga punya space yang lebih luas untuk benda-benda atau barang-barang yang bisa aku jual di toko aku. Karena pasti teman-teman juga tahu ya, tempat mesin pompa itu ya lumayan memakan tempat juga gitu, bisa 2-3 meter space-nya. Walaupun memang nggak juga tebal-tebal banget, tapi ya itu tadi teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi aku mau berbagi sedikit aja sih hari ini tadi ya tentang air minum. Jadi kita nggak punya mesin juga tetap bisa jual air minum isi ulang, yang mana ya tadi dikondisikan aja dengan pembelinya, dan tetap air isi ulang yang kemasan yang asli kayak dari brand-brand ternama ya tetap kita jual ya. Jadi saling melengkapi aja, dan jujur itu sangat menguntungkan sih menurut aku, dan bisa kalian coba di toko teman-teman kalau memang mau. Tapi yang pasti teman-teman diperhatiin aja tetangga kiri kanannya ada nggak yang jual air gitu. Karena kalau ada kan ya udahlah, kita berbagi rezeki aja gitu. Karena kalau di tempat aku sini memang di kiri kananku tuh nggak ada gitu. Adanya di blok jalan sebelah. Jadi itu juga menjadi salah satu dasar aku buka usaha ini teman-teman. Nah itu aja kali ini, video ini pendek aja nggak apa-apa. Yang penting usaha kita terus berjalan dan pastinya semangat dapat cuan dan terus bergerak maju untuk toko yang lebih baik.